warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Elvia Putri, NIM A1A224090. Dan saya Tutut Tari Mukti dengan NIM A1A22446. Saya Nur Fadilah Herunisa dengan NIM A1A22403. Saya Yuliana Rahayu Saputri dengan NIM A1A22450. Saya Roni Subrian dengan NIM A1A22447. Pada tahun 1509, Portugis menginjakkan kaki di Maluku untuk berdagang. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso menguasai Malaka di semenanjung Malaya. Kemudian, pada tahun 1596, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman sampai di Banten dengan tujuan yang sama, yaitu untuk berdagang. Belanda mengusir Portugis dari Nusantara pada tahun 1602. Lalu Belanda mendirikan VOC pada tahun yang sama. Pada masa pemerintahan Belanda menerapkan sistem tanam paksa dan kerja paksa. Masa kependudukan Belanda, banyak kerajaan di Nusantara yang melakukan perlawanan. Namun, mereka belum bersatu. Perlawanan masih bersifat kedaerahan, karena Belanda juga menerapkan politik adu domba. Dr. Wahidin, seorang dokter lulusan Stovia yang prihatin dengan kondisi bangsanya. Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Jawa. Tujuannya adalah untuk menyuarakan study funds atau beasiswa dan memberikan pengobatan gratis. Dr. Wahidin yang sedang berada di Batavia mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa Stovia. Menurutmu siapa yang akan datang hari ini? Kabar yang ku dengar katanya yang datang hari ini adalah Dr. Wahidin. Bukankah dia dokter terkemuka yang akan memberikan pengobatan keras kepada masyarakat? Iya benar, saya juga mendengar bahwa beliau adalah lulusan Stovia. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Dr. Wahidin. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai masalah pendidikan, yaitu permasalahan yang layak bagi pemuda-pemuda bangsa. Tidak semua orang bisa merasakan pendidikan dikarenakan masalah biaya. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan untuk mendirikan organisasi yang bertujuan untuk meninggikan derajat bangsa dan memajukan pendidikan. Organisasi ini akan membiayai pemuda-pemuda berprestasi yang ingin bersekolah tapi terhambat karena biaya. Sutomo kemudian tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian Sutomo mengumpulkan teman-temannya di ruang anatomi Stovia untuk membahas gagasan tersebut. Selamat siang semuanya. Siang. Maksud saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan gagasan yang digagas oleh Dr. Wahidin mengenai pembentukan organisasi. Saya di sini ingin kita untuk membentuk organisasi, yaitu untuk bertujuan untuk memajukan pendidikan bangsa. Adapun nanti organisasi ini berjalan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana dengan panitia? Kita perlukan panitia untuk mengurus organisasi ini. Untuk kepanitiaannya nanti saya menyerahkan kepada golongan tua saja. Saya setuju dengan itu karena kita harus fokus belajar dan bersekolah. Benar, kita memerlukan panitia sementara. Saya setuju jika Saudara Suetomo menjadi ketuanya. Saya bersedia menjadi wakil. Dan saya bersedia sebagai sekretaris. Saya bersedia menjadi bendahara karena saya dapat mengatur keuangan organisasi dengan baik. Baik, yang namanya belum disebutkan akan menjadi anggota saja. Bagaimana dengan nama organisasi? Kita perlukan nama organisasi sebagai identitas. Baiklah, saya punya dua usulan, yaitu yang pertama Budi Utomo dan yang kedua yaitu Eko Projo. Budi Utomo berarti budi pekerti yang baik, sedangkan Eko Projo berarti persatuan kerajaan. Untuk nama organisasi kita ini, saya memilih Budi Utomo sebagai nama organisasi. Organisasi ini nantinya bertujuan untuk membantu sesama, bukan untuk penampungan para ningrat. Betul yang dikatakan Sutomo. Apa gunanya persatuan tanpa budi pekerti yang baik? Baiklah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga nanti organisasi ini berjalan dengan semestinya. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo!
Kemudian berdirilah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Sutomo berencana mengadakan kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Para mahasiswa Stovia mengumpulkan dana untuk kongres pertama mereka pada 5 Oktober 1908. Mereka memilih Dr. Wahidin sebagai ketua kongres karena beliau adalah orang pertama yang menggagas Budi Utomo. Semuanya, Selamat siang. saya Dr. Wahidin. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai masalah pendidikan. Banyak orang yang tidak merasakan sekolah karena terhalang biaya. Oleh karena itu, saya mengusulkan program studi pons yang akan memberikan bantuan dana kepada pelajar yang kurang mampu. Saya juga mengusulkan untuk memberi pelajaran kepada petani agar kehidupan membaik. Saya mengecam perhelatan dana yang berlebihan sehingga menghasilkan banyak dana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada perwakilan Batavia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan sebagai Ketua Cabang Batavia ingin menyampaikan bahwa tentang pendidikan setiap masyarakat mempunyai hasrat untuk mengembangkan diri. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ini Gubernur Hindia Belanda sudah memperluas pengajaran, namun saya menganggap itu belum memadai. Mengapa? Karena sebagai contoh 30 juta penduduk hanya 12 orang yang bersekolah yang berhasil lulus sebagai dokter hewan. Nah, dalam masalah kepengajaran kami hendak menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami sangat bersungguh-sungguh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Pendapat saya serahkan kepada Sutomo. Saya ingin memberikan beberapa usulan terkait penerbitan majalah ini, karena menurut saya penerbitan majalah ini cukup penting agar perhatian masyarakat tertuju pada organisasi ini. Jadwal penerbitan majalah harus ditentukan harian atau mingguan. Itu nantinya akan tergantung pada keuangan organisasi. Adapun bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu, karena bahasa Melayu lebih mudah dipahami oleh kalangan umum. Di samping itu akan ada lampiran dalam bahasa Belanda. Di ujung acara ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang kebudayaan. Apakah orang Jawa bisa menerima kebudayaan asing berdasarkan teori evaluasi daratan? Evaluasi dan hereditas orang Jawa berbeda dengan bangsa Eropa. Orang Jawa tidak perlu membuang adat istiadatnya, namun berusaha untuk menerima kebudayaan asing. Saya akui ilmu pengetahuan berasal dari buku-buku barat, namun hal itu dapat berubah. Saya rasa mempelajari bahasa barat tidaklah penting dan tidak membawa manfaat seperti yang masyarakat tetapkan. Saya rasa kita perlu menjunjung tinggi adat istiadat dan kebudayaan Jawa karena peradaban Eropa berbeda dengan peradaban orang Jawa. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan Anda karena menurut saya kebudayaan Eropa itu bagus untuk bangsa kita. Jadi bangsa kita ini tidak hanya ke budaya Jawanya saja, karena budaya Jawa menurut saya terlalu mementingkan seperti kerajaan atau keraton. Saya hargai pendapat Anda, namun tidak semua hal di luar Jawa itu buruk, tetapi yang saya maksud ialah kita harus memilih kebudayaan Eropa manakah yang untuk kita terima di budaya kita, yaitu budaya Jawa. Ya, jadi gini, saya tahu sebenarnya maksud Anda, tetapi kita harus lebih bisa menerima budaya Eropa, jangan bergantung kepada budaya Jawa saja, begitu. Saya hargai pendapat Anda, namun untuk saat ini kita hindari debat seperti ini. Iya, baiklah. Baiklah, dari hasil musyawarah, maka telah dibentuk kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Budi Utomo tidak terlibat kegiatan politik. Yang kedua, berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, lingkup gerakan hanya Jawa dan Madura. Yang keempat, perpindahan pusat organisasi dari Batavia menjadi Yogyakarta. Untuk panitia umum, maka terpilihlah saya, Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo sebagai ketua, Dr. Wahidin sebagai wakil, Sosro Sugondo sebagai sekretaris, dan sebagai bendahara adalah Gondo Atmo. Kemudian yang terakhir sebagai komisaris adalah Dr. Cipto. Saya agak keberatan dengan keputusan tersebut. Apa yang membuat Anda keberatan? Saya menginginkan organisasi ini bergerak di bidang budaya. Budi Utomo tidak bergerak di bidang politik dan pendidikan saja. Iya benar, saya juga sependapat. Saya menghargai keinginan saudara-saudara, namun ini adalah keputusan yang sudah ditetapkan.
Jika begitu, saya akan terima. Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo kemudian keluar dari Budi Utomo karena mereka menginginkan gerakan yang lebih politis dan militan. Seiring berkembangnya Budi Utomo, banyak kalangan bangsawan yang bergabung, sehingga menyebabkan banyak kalangan muda keluar dari Budi Utomo. Pangeran Aryonoto Dirojo terpilih menjadi ketua Budi Utomo pada tahun 1911. Pada masa kepemimpinannya, Budi Utomo menjalankan program Study Funds yang dinamai dengan program Dharma Wara. Pada tahun 1927, Budi Utomo mulai terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan adanya PBI yang dipimpin oleh Sutomo. Kemudian, pada akhirnya, Budi Utomo melakukan peleburan pada tahun 1934 yang kemudian bubar pada tahun 1935.